Sosok Raden Kian Santang memang sangat populer dan asik untuk ditelisik kisah perjalanannya. Jika dilihat dari fakta peninggalannya memang ada, namun banyak versi yang menceritakan kisah hidupnya. Raden Kian Santang juga banyak memiliki julukan nama seperti Kian Santang, Sunan Rohmat, Gagak Lumayung, Pangeran Gagak Lumiring, Garantang Setra, dan Sunan Bidayah. Lalu bagaimana kisah hidup dari Raden Kian Santang dan siapa saja anak keturunannya? Versi Babat Godog. Begini ceritanya. Naskah Babat Godog diambil dari sumber yang kredibel seperti dari Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Jawa Barat dan juga dari Balai Bahasa Jawa Barat yang mana ini di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terima kasih buat yang sudah merequest kisah ini atas nama subscriber Arek Bulurejo dan Rika Lalo. Dalam naskah Godog dikisahkan Raja Pajajaran waktu itu adalah Prabu Siliwangi. Beliau memiliki 3 orang anak dari Subang Larang. Pertama Pangeran Walangsungsang, kedua Rara Santang, dan ketiga Kian Santang. Dalam Babat Godog ditulis dengan nama Kian Santang, yang mana diceritakan ia ingin mencari lawan tanding yang sepadan dan ia ingin melihat darahnya sendiri mengalir di tanah. Prabu Siliwangi memanggil ahli nujum ke istana untuk mencari info siapa yang bisa mengalahkan anaknya Kian Santang. Namun para ahli nujum itu terdiam, tidak bisa menjawab pertanyaan dari Prabu Siliwangi. Singkat cerita, datanglah seorang kakek-kakek yang menyatakan bahwa Baginda Ali bisa mengalahkan dan menumpahkan darah Kian Santang. Namun Baginda Ali ada di Mekah. Tak lama setelah kakek itu memberitahu perihal tersebut, maka tiba-tiba kakek itu menghilang. Menurut si empu pembuat Babat Godog ini, kakek itu adalah malaikat Jibril. Akhirnya Prabu Siliwangi memberi izin kepada Kian Santang untuk mencari Baginda Ali hingga ke Mekah. Karena memiliki kesaktian, Kian Santang terbang menuju Mekah. Namun di perjalanan Kian Santang sempat bingung kemana arah Mekah itu. Dan tiba-tiba ada suara yang memanggil namanya. "Apakah kamu yang bernama Garantang Setra?" Kian Santang menoleh ke arah suara tersebut. Dan dia melihat seorang putri cantik yang turun dari langit. Dan dia meminta agar Kian Santang mengambil salah satu dari bintang-bintang di langit. Setelah selesai mengucapkan permintaannya, maka hilanglah putri itu. Dan untuk memenuhi permintaan sang putri, Kian Santang terbang menuju bintang tersebut. Ternyata tanpa disadari, Kian Santang sudah berada di langit Mekah dan membuat suara gaduh. Suara gaduh itulah terdengar oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Beliau ingin mengetahui apa yang terjadi. Maka disuruhlah Baginda Ali untuk melihat keadaan di langit. Tak lama kemudian bertemulah Baginda Ali dengan Kian Santang. Terjadilah percakapan antara mereka. Kata Baginda Ali, "Kau dapat mengambil bintang itu, asal kau tahu dulu mantranya." Kian Santang menanyakan bagaimana bunyi mantra itu. Kemudian Baginda Ali mengucapkan mantra yang berbunyi, "Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad." Setelah Kian Santang mengucapkan mantra itu, ia dapat menangkap bintang dari langit. Ternyata bintang itu berupa untayan tasbih. Dan Kian Santang baru tersadar bahwa yang mengajarkan mantra itu adalah Baginda Ali yang ia cari-cari. Ayo dukung terus Lakon Misteri. Jika kalian suka, jangan lupa subscribe, like, dan share ke grup WA atau sosmed kalian. Jika sudah 5.000 subscriber, Lakon Misteri akan memberikan giveaway buat kalian yang setia dengan Lakon Misteri. Berbagi kebaikan adalah sedekah. Terima kasih.
timbul keinginan Kian Santang untuk mengajak bertarung dengan Baginda Ali. Tetapi Baginda Ali sudah tidak ada. Kian Santang hanya bertemu dengan seorang kakek tua yang sedang membawa tongkat. Terjadilah percakapan antara Kian Santang dengan orang tua itu. Kian Santang mencoba untuk mencabut tongkat yang ditancapkan oleh orang tua itu, tetapi tidak berhasil. Setelah diketahui bahwa orang tua itu tidak lain adalah Baginda Ali, maka Kian Santang pun menyatakan takluk dan kemudian mau memeluk agama Islam. Kian Santang berganti nama menjadi Sunan Rohmat atau Sunan Bidayah. Singkat cerita, Kian Santang kembali ke Pajajaran dan mengajak ayahanda Prabu Siliwangi untuk memeluk Islam. Namun Prabu Siliwangi menolak dan pergi ke Pajajaran Sewu. Sementara itu, para bangsawan Pajajaran bersalin rupa menjadi bermacam-macam jenis harimau. Sedangkan keraton Pajajaran berubah menjadi hutan belantara. Konon katanya harimau-harimau itu menuju hutan Sancang mengikuti Prabu Siliwangi. Sementara itu Kian Santang mengislamkan rakyat yang ada di Batu Layang, Lebak Agung, Lebak Wangi, Curug Sempur, dan Padusunan. Kian Santang akhirnya menikah dengan Nyi Pugerwangi yang berasal dari daerah Puger. Dari pernikahan itu, Kian Santang dikaruniai 2 orang anak laki-laki kembar dengan nama Ali Muhammad dan Pangeran Ali Akbar. Sayang sekali, tak lama kemudian setelah melahirkan, Nyi Pugerwangi meninggal dunia. Benar atau tidak, wallahu a'lam.